Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman A1? Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Semoga sehat selalu juga. Dan podcast A1 One for You bersama saya Erlangga Rokadi hadir kembali. Seperti biasanya kita akan menghadirkan sosok inspiratif. Dan di bulan suci Ramadan biasanya adalah momentum untuk melakukan hal-hal yang bernilai pahala pastinya. Kita manusia sebagai makhluk sosial, dari lahir kita butuh bantuan orang lain atau butuh orang lain. Sejak lahir kita butuh dokter, kemudian hingga meninggal pun kita masih butuh orang lain. Mulai dari mengurus jenazah kita, sampai ke liang lahat pun, dikuburkan pun, kita masih butuh orang lain untuk menguburkan kita, seperti itu. Nah, sosok inspiratif kali ini kita akan bahas soal itu karena ada sosok ternyata yang fokus untuk mengurus jenazah, seperti itu. Maka dari itu tema untuk podcast A1 kali ini adalah ikhlasku mengurus jenazah. Sudah hadir di studio ada Kak Kasianto SHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa saja Kak Anjas. Iya, Kak Anjas. Kak Anjas, apa kabar Kak Anjas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Anjas, ini menarik. Ikhlasku mengurus jenazah. Biasanya kan orang ya tidak terfikir ke arah situ. Oh, ada ya orang yang fokus ya, dan itu menjadi semacam berkah untuk mereka mengurus jenazah seperti itu. Bagaimana sebenarnya cerita awalnya Kak Anjas? Sejak kapan menekuni dunia yang bisa dibilang itu anti mainstream sih sebenarnya? Sejak kapan menekuni itu dan kenapa bisa terpanggil untuk mau melakukan itu? Alhamdulillah awalnya sih sejak masih sekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat dengan SD. Itu SD udah muncul? Ya, udah mulai melihat, ikut-ikut membantu. Dan alhamdulillah sedikit banyak tahu mengenai prosesi-prosesi itu. Dan seiring berjalan waktu di usia sanawiyah atau setingkat dengan SMP, itu sudah mulai memberanikan diri untuk bekerja secara langsung. Artinya diberikan amanah karena dianggap oleh beberapa guru-guru kami, beberapa mungkin warga masyarakat mungkin melihat, nah ini kayaknya sudah bisa. Dan alhamdulillah mulai bekerja di melakukan tugas ini dari sejak SMP. Dari sudah SMP mulai turun. Tapi semenjak SD itu sudah melihat langsung, sudah muncul ketertarikan untuk kayaknya saya bisa di tugas ini. Tapi untuk bisa ke tugas itu SMP pertama, apa yang dilalui sama Kak Anjas? Dari pemahaman kita tahu sih, pemahaman orang-orang tua dulu itu sangat mungkin tabu lah bagi kami yang mungkin dianggap masih di bawah, belum cukup umur untuk melakukan itu. Namun dengan kebutuhan lapangan, karena biasanya yang rata-rata yang bekerja sebagai pemadam jenazah itu ya umurnya di atas 60 ke atas. Tentunya dengan tenaga mungkin sudah agak mulai berkurang. Nah, jadi saya merasa terpanggil jiwa saya bagaimana untuk bisa membantu masyarakat ini yang dalam kondisi berduka. Kita bisa bantu dengan mungkin tenaga kita agar semua ini sesuai dengan fardu kifayah itu kan apabila sudah ada yang melaksanakan, kan makanya dalam sekampung itu sudah terbebas daripada dosa untuk beban fardu kifayah itu. Tapi yang dilalui, apakah ada belajar khusus misalnya, atau sekadar melihat dulu, atau seperti apa? Awalnya sih melihat dan terjun langsung, artinya melihat secara mungkin secara praktek, secara fisik. Namun seiring waktu juga saya
mengambil beberapa referensi pembelajaran daripada mungkin guru-guru yang ahli dalam bidang fikih. Itu saya pelajari secara mendalam, mendetail, dan setiap perbandingan itu saya padukan, saya menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Tapi kan itu sudah terfikir sejak SD, Kak Anjas. Betul, sejak SD terfikir hal-hal yang ya maksudnya di luar kebiasaan orang lain seperti itu. Betul, ya. Pada akhirnya kayaknya cocok deh, ini yang harus ditekuni. Seperti itu. Bagaimana waktu itu melihat masih anak-anak ini. Ya. Masih anak-anak terus harus kayak tertarik untuk kayaknya saya bisa deh di tugas ini. Tidak ada rasa ketakutan, khawatir mungkin atau apa. Awalnya sih sedikit ragu dalam pekerjaan ini saya awalnya. Cuman melihat kondisi di masyarakat ini ya betul-betul sangat urgent yang mengharuskan orang yang punya kemauan besar untuk melaksanakan ini, karena itu tadi mungkin banyak di antara kita, di antara teman-teman saya mungkin secara teori mungkin lebih hebat ilmunya di bidang itu ketimbang saya. Cuman namun praktek lapangan itu sangat jauh berbeda kan. Iya, betul. Makanya saya pikir wah, ini saya lihat cuma banyak yang pintar ngomong-ngomong, yang bekerja langsung ini kadang yang kurang. Makanya saya ya terpanggil dengan hati nurani saya terjun di situ. Artinya sudah menekuni pekerjaan atau tugas ini sejak sudah berapa tahun, Kak Anjas? Di usia saya 39 tahun. Tugas pertama di SMP. SMP itu umur berapa ya? 15 kalau saya nggak salah. 15 tahun. Ya kurang dari 20 tahunan. Kurang dari 20 tahunan. Dan segala macam kondisi, segala macam situasi, alhamdulillah sudah saya rasakan semua. Dari berbagai macam keadaan kan, apalagi dalam orang kan ya, mohon maaf, mungkin meninggalnya enggak semuanya sama. Iya. Ini kadang yang buat tantangan buat saya sendiri. Apalagi ya apa ya, semua orang itu kadang mungkin bisa, cuman kemauannya itu yang kadang tidak ada. Jadi pada akhirnya walaupun bisa, tapi kalau tidak mau ya kali nol juga. Iya. Gitu. Masih ingatkah waktu memandikan jenazah pertama kali di SMP itu? Pernah, sangat teringat, karena itu kan teringat, pertama kali, dan itu apa ya, bercampur aduk lah semua, dalam segi ilmu, dalam segi perasaan. Karena kan kalau ilmunya sih insya Allah pada saat itu sudah mumpuni. Cuman dalam keadaan perasaan mental itu yang menghadapi langsung secara sendiri itu kadang yang buat sedikit kita agak ya bahasanya kayak nervous karena baru terjun langsung. Betul, itu pertama kalinya. Baik, Kak Anjas, kita mau ajak teman A1 untuk melihat gambar berikut ini dulu. Kita mau lihat gambar yang ditampilkan, boleh teman-teman ditampilkan. Ini gambar apa nih, Kak Anjas? Ini prosesi persiapan untuk penyelenggaraan jenazah. Kita akan mulai dengan menyiapkan dulu perlengkapan jenazahnya, kain kafannya. Kita siapkan dulu. Ini prosesi mengkafani. Setelah dimandikan ya. Setelah dimandikan. Dikafani. Ini juga proses mengkafani. Ini sholat. Kak Anjas juga yang terjun. Siap. Langsung. Ya, imam. Iya. Wah, ini masih di tempat salah satu rumah sakit ini. Luar biasa ya. Udah bertahun-tahun menggeluti pekerjaan atau petugas ini. Kak Anjas, ini betul-betul dijadikan sebagai tugas saja atau ada hal lain yang terpanggil untuk
untuk fokus konsisten di tugas yang satu ini? Saya fokusnya di tugas ini. Ada apa ya, semacam selain tugas bahwa ya saya bisa, adakah hal lain yang membuat Kak Anjas tetap bertahan untuk fokus di tugas sebagai pemandi jenazah? Ya, alhamdulillah dari awal itu sampai saat ini ya tetap di fokusnya di pengurusan jenazah. Karena ini ya tentunya sebagai amal jariah buat kita sendiri kan. Dan tentunya juga dengan janji pahala yang begitu besar. Masya Allah. Jadi selain ya dunianya dapat, saling membantunya juga dapat, juga ya pahalanya. Betul. Akhiratnya yang dipikirkan. Ya. Masya Allah. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Kak Anjas terkait dengan ikhlasku mengurus jenazah, tetap di podcast A1 One for You. Masih di A1 One for You. Kita lanjutkan lagi bersama dengan Kak Anjas di sini. Kak Anjas, kalau tadi itu cerita soal dulu bagaimana awalnya Kak Anjas, kemudian cerita soal bisa bertahun-tahun dan fokus ke tugas ini. Kak Anjas, di mana titiknya atau momentumnya ini tuh betul-betul menjadi titik fokus seorang Kak Anjas? Pas Covid kemarin seperti apa kan? Pas Covid kemarin kan juga kayaknya apa itu jadi momentum juga waktu itu Kak Anjas? Oh iya betul. Inilah mungkin salah satu sejarah hidup. Dari sekian tahun mengurus beberapa jenazah, momen Covid ini yang paling sangat sangat berarti dan tentunya penuh tantangan buat kita semua, karena di mana Covid itu adalah wabah universal dunia. Tentunya juga ya boleh dikatakan mengancam jiwa kita semua pada saat itu. Disitulah saya merasa bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, walaupun dalam secara lahiriah kita melihat beliau sudah tidak bernyawa lagi, bahasa kasarnya sih sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kok buat apa kita urusin, apalagi dalam meninggal dalam keadaan dengan, mohon maaf, mungkin penyakit yang begitu yang dihindari ganas, orang, yang dihindari orang. Inilah kemarin saya sempat saya memang sudah melihat situasi Covid ini akan separah ini. Saya sudah siap dengan untuk itu. Dan alhamdulillah begitu wabah ini muncul, saya sudah belajar mengenai tata cara proses bagaimana menghadapi jenazah yang terkena penyakit menular, begitu virus begitu. Saya pelajari baik itu melalui YouTube, melalui beberapa referensi para guru-guru kami, cara-cara apakah ini diperbolehkan atau tidak. Alhamdulillah kemarin beberapa rumah sakit sempat mengajak kerjasama dengan saya untuk bagaimana melaksanakan pemulasaran dengan sesuai standar kesehatan dan sesuai dengan kesepakatan para ulama mengenai prosesi pemulasaran jenazah itu. Karena kan kemarin di awal-awal itu kita diperbolehkan untuk untuk tidak dilakukan memandikan. Betul. Cukup langsung dikafani, disolati, udah langsung ke pemakaman. Namun di fase kedua Covid kemarin
saya coba melihat kondisi ini kayaknya COVID tidak terlalu parah-parah amat. Ya, saya coba konsultasi dengan beberapa guru besar, ahli di bidang kesehatan, bagaimana kalau jenazah ini tetap kita mandikan, karena saya juga merasa awal-awal itu ya Allah, kok dengan pakaian yang ada di tubuhnya daripada almarhumah itu harus kita tidak lepaskan, kita bungkus begitu aja seolah-olah kayak apa ya kita tidak menghargai. Dan memang itu saya sendiri merasakan, saya saja bukan keluarga daripada jenazah ini merasa sedih, apalagi kalau keluarganya langsung yang harus melihat dengan kondisi ini. Namun ya apa boleh buat, karena kondisi pada saat itu kita diharuskan untuk begitu, ya kita jalani. Dan alhamdulillah fase kedua kami diperbolehkan untuk dimandikan langsung, tapi dengan beberapa catatan, harus mengikuti protokol kesehatan. Dan itu sedikit membuat saya lega, karena semua bisa diterima oleh beberapa rumah sakit. Awalnya semua menentang dengan prosesi pemulasaran dengan cara dimandikan. Harusnya cukup dikafani aja dengan pakaian seadanya yang ada melekat di pada tubuh mayat, itu aja. Tapi saya kemarin coba melobi, meminta pertimbangan daripada dokter-dokter yang ahli di bidang itu. Ya alhamdulillah bisa dilaksanakan prosesi pemulasaran jenazah, bisa dimandikan dengan sebagaimana jenazah biasa, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan juga kenangan yang tak terlupakan itu, saya punya tim itu 5 orang. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat itu kami bertugas, kami disisakan cuma 2 orang. 3 teman kami juga harus tumbang dengan penyakit yang terkena virus. Virus COVID atau COVID kemarin. Risikonya itu. Sempat juga saya ditentang oleh keluarga, oleh teman-teman dekat. Udahlah, nggak usah lah ngurusnya gitu kan. Wah, ini saja saya sendiri ini kewalahan, apalagi kalau sudah nggak ada gimana. Dalam satu ruangan itu pernah saya melakukan pemulasaran sampai 12-15 jenazah di belakang saya itu antri. Satu persatu harus kita lakukan urus pemulasaran jenazah itu. Sampai Satgas pada saat itu yang bagian tim penjemput juga sampai kewalahan juga. Tim penjemput aja sudah kewalahan, lebih-lebih kita ya di dalam ruangan jenazah itu gimana. Tetap harus kita perlakukan mereka satu persatu dengan syariat yang sudah ditetapkan. Tidak asal-asalan harus sesuai ini, enggak. Kita harus jaga kehormatan jenazah tersebut. Menurut Kak Anjas, dari COVID kemarin, bahkan dari dulu sejak bertahun-tahun, dan pemandi jenazah atau yang memulasari jenazah ini menjadi suatu bukan ini sih, maksudnya terorganisir dan masih eksis sampai sekarang, itu menurut Kak Anjas? Ya alhamdulillah, pada beberapa tahun terakhir ini saya melihat sudah mulai makin banyak teman-teman bagian pengurusan jenazah. Kemarin kami di Kesra itu alhamdulillah sudah tercover kurang lebih 2.000 pemandi jenazah yang ada di Kota Makassar. Namun kadang di kenyataan di lapangan ya itu tadi, mungkin karena mereka pada saat itu mungkin sibuk dengan pekerjaan yang lain. Namun alhamdulillah saya tetap fokus pada pelaksanaan jenazah ini. Di samping dari pekerjaan-pekerjaan ringan lain, itu saya utamakan untuk pengurusan jenazah aja. Pengurusan jenazah. Dan itu betul-betul kayak semacam panggilan jiwa ya Kak Anjas. Karena mau tetap konsisten dan fokus di situ. Iya. Secara kehidupan ekonomi sih ini bukan pekerjaan yang
Bukan yang menjanjikan. bukan menjanjikan ya, nggak sama kayak pekerjaan-pekerjaan formal lainnya. Artinya itu muncul dan tetap konsisten karena Konsisten. karena alasannya adalah Itu tadi keinginan kuat saya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, itu aja. khairun nas anfa'um linnas. Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang Ya, bermanfaat bagi betul. orang lain. Itu yang Insya dipegang teguh sama Insya Kak Allah, Anjas. itu yang saya pegang sampai sekarang. Apa yang ingin disampaikan Kak Anjas ke masyarakat di luar sana? Jangan sampai ada bibit-bibit Kak Anjas yang waktu kecil ya, Ya. waktu kecil sudah tertarik untuk kayaknya saya bisa bertugas di sini. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada tantangan selama dialami oleh Kak Anjas, Oh, kalau tantangan sih banyak sekali. stigma juga. Stigma masyarakat. Itulah suka duka kami dalam bertugas melaksanakan pengurusan jenazah. Ya, tapi kami jalani dengan penuh ya ketulusan, keikhlasan hati kami. Dan mungkin yang sampaikan tadi, kalau dalam segi kehidupan ekonomi ini tidak begitu menjanjikan. Namun di balik itu ada begitu banyak keberkahan hidup yang kita rasakan selama ini. Keberkahannya yang Keberkahan, dicari. betul ya. Terakhir Kak Anjas, karena ini bulan suci Ramadan, pesan keberkahan apa yang ingin disampaikan ke seluruh masyarakat? Kalau saya sih sesuai dengan prinsip saya, cukuplah bisa bermanfaat bagi orang lain. Apapun itu, dari profesi apapun itu, cukuplah bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja bagi saya. Dan itu pastinya mendatangkan hal-hal baik juga ke diri kita. Insya Allah semua akan mengalir dengan begitu saja, dengan begitu banyak keberkahan jikalau kita betul-betul dengan punya niat hati yang tulus ya, tulus ikhlas dalam setiap melakukan pekerjaan, melakukan suatu ibadah. Kalau kita ini dengan niat yang ikhlas, insya Allah. Dan itu juga yang dirasakan sama Kak Anjas. Alhamdulillah, dan selama mengurus jenazah ini banyak keberkahan yang saya dapat. Salah satu di antaranya ya, sebelum Covid kemarin ada saja rezeki yang mengalir yang saya rasakan, termasuk hampir tiap tahun bisa berangkat ke umroh atau ke tanah suci dengan tentunya dengan itu tadi bantuan atau uluran tangan dari orang lain yang pernah kita bantu. Masya Allah. Tentunya kita tidak bisa berharap banyak kepada orang, namun insya Allah ada saja jalannya. Mengalir saja nanti. Mengalir saja begitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Anjas Kasyanto SHK. Ikhlasku mengurus jenazah yang pada akhirnya poinnya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, dan itu pasti akan ada saja balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa memotivasi juga ke teman A1 lainnya yang menonton podcast A1 kali ini, dan menjadi pesan juga untuk diri kita bahwa sebaiknya kita melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Demikian podcast A1 kali ini, saya Erlangga Rokadi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push